321 kekalahan total. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Ekspresi Nuolan San dingin, melihat rekaman yang ditampilkan di layar di hadapannya, dia sama sekali tidak punya perasaan baik terhadap Luo Feng. Terutama karena setelah pertemuan itu, dia secara khusus meminta seseorang untuk menulis surat yang persuasif dan meyakinkan untuk dikirimkan. Karena Luo Feng sama sekali tidak membalas, hal ini tentu saja membuatnya semakin kesal. Melihat Luo Feng membuat namanya terkenal membuatnya sangat tidak senang. Saat dia melihat, Nuolan San menunjukkan keterkejutan, menatap pria berhidung besar di sampingnya, ini si jenius yang kamu bicarakan. Dari rekaman itu, Luo Feng sedang dihancurkan dan dipermainkan. Kekalahan total, ini adalah rekaman dari pertandingan terakhirnya. Pria berhidung besar itu menjelaskan, pemuda bernama gila ini tidak pernah bertarung lagi sejak kalah dalam pertandingan ini. Rekaman pertandingan terakhir, bibir Nuolan San melengkung ke atas, melihat Luo Feng benar-benar kalah, dia tidak bisa menahan tawa gembira. Di dalam medan pertempuran, semuanya kosong. Luo Feng duduk sendirian di arena, pesawat ulang-alik terbang juga jatuh di sampingnya. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Aku bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Itu kekalahan total, dia hanya seorang petarung, dan bukan pembaca roh. Seorang petarung tingkat bintang 1, dengan peringkat hanya 6 bintang, dia benar-benar membuat pesawat ulang-alik terbangku sama sekali tidak bisa bertahan melawannya. Mata Luo Feng menunjukkan rasa sakit, pemandangan sebelumnya seperti mimpi buruk, 822 menang. Satu kalah. Setelah berturut-turut memenangkan 822 pertandingan, tingkat kejayaan ini, tingkat kepercayaan diri ini. Luo Feng mengira bahwa dia adalah seorang jenius mutlak di antara para petarung tingkat bintang 1, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun sebelumnya, saat bertemu dengan petarung wanita yang memegang 2 pisau, dia benar-benar dipermalukan, petarung wanita ini bahkan memberinya kesempatan berkali-kali, melepaskannya meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Melepaskannya sebanyak 9 kali pada saat kritis, akhirnya menebas di antara kedua alisnya. Kematian. Hanya dari pertarungan singkat itu, dia dengan mudah dilepaskan 9 kali, jelas petarung wanita ini hanya bermain-main, kemampuan dan kekuatannya jauh melampaui Luo Feng, seperti orang dewasa yang bermain dengan anak kecil, melepaskannya 9 kali dan akhirnya membunuhnya. Aku sebenarnya selemah itu. Apakah aku selemah itu? Luo Feng menggertakkan giginya dan meringis kesakitan. Saat itu, ada banyak permintaan tantangan yang dikirim ke Luo Feng, tetapi dia sama sekali tidak punya hati untuk bertarung lagi. Satu-satunya hal yang memenuhi pikirannya adalah pemandangan dari sebelumnya, dengan kekuatan yang sangat besar dari formasi ikan todak, di bawah serangan petarung wanita yang sangat kuat dan tajam, formasi itu terpotong dan terlempar. Dengan bilah pedang di kedua tangan, itu sempurna. Bagaimana aku bisa kalah begitu telak? Dia setingkat, dan seorang petarung. Aku sebenarnya, Luo Feng bisa menerima kekalahan, tetapi dia tidak dapat menerima kekalahan telak seperti itu. Kekalahan ini membuat Luo Feng menyadari satu hal, hanya di dalam Pulau Black Dragon Mountain, ada banyak orang dengan level yang sama yang jauh lebih kuat darinya. Jika tidak, dengan level yang sama, bagaimana dia bisa mengalahkannya dengan mudah? Di medan pertempuran lain, Dewa Petir terlibat dalam pertempuran dengan seorang petarung wanita yang mengenakan pakaian putih. Rekor pertempurannya sebelumnya juga cukup mengesankan, 691 kemenangan dan 3 kekalahan, peringkat bintang 8. Meskipun dia kalah 3 kali, Dewa Petir tidak terlalu mempedulikannya, bagaimanapun juga pasti ada kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran. Alasan utama untuk datang ke medan pertempuran adalah untuk tumbuh dan melakukan terobosan. Kegagalan lebih bermanfaat bagi terobosan seseorang daripada kesuksesan. Karena dia memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, maka lawan Dewa Petir sebagian besar adalah peringkat bintang 7, bintang 8, dan bahkan bintang 9. Kalah dalam 3 pertandingan adalah hal yang wajar. Hancurkan. Dewa Petir yang tampak gila, sepenuhnya diselimuti wilayah kekuasaannya, bila pertempuran energi mentah di tangannya juga telah menjadi seperti kilat. Ceng. Suara benturan terus-menerus. Petarung wanita yang mengenakan seragam tempur putih itu jelas terlihat segar dan santai, dia tidak berekspresi, matanya dingin, memegang bilah-bilah tempur yang tajam di masing-masing tangannya.
Kedua bilah itu berkelebat cepat, menangkis dengan cepat setiap serangan Dewa Petir. Di tengah-tengah pertempuran berkecepatan tinggi itu, tebasan petarung wanita berpakaian putih itu benar-benar melewati bayangan kabur bilah-bilah tempur Dewa Petir, menebas lehernya. Kepalanya terpenggal. Dewa Petir kalah. Hong, berpakaian serba hitam, tangannya memegang tombak perak panjang, matanya berbinar, menatap lawan di hadapannya. Haha, mendebarkan, aku telah bertarung dalam 695 pertandingan berturut-turut. Dibandingkan denganmu, lawan-lawan lainnya sama sekali tidak ada bandingannya. Mereka sama sekali tidak pantas disebut elit. Kata-kata Hong melewati terjemahan otomatis asisten virtual dan diubah ke dalam bahasa semesta. Dia menghadapi seorang pria kurus berjubah putih, pria itu memegang pisau panjang, menatap Hong, aku juga tidak menyangka akan bertemu lawan sepertimu di medan pertempuran Killing Field. Ayo maju lagi, pria itu berkata dengan lembut. Siu. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang melesat maju, menusuk lurus ke arah Hong, pada saat yang sama pisau panjang di tangannya tampak dengan cerdas menebas dalam lengkungan aneh, siap menyerang banyak titik vital Hong. Hahaha, Hong gembira saat dia tertawa keras. Tombak di tangannya berputar dengan ganas satu putaran, hampir seperti menggulung segudang gelombang dan langsung bertujuan untuk menyapu bersih musuh. Pada saat yang sama, tombak itu memasuki langsung ke wilayah yang gelap gulita, seperti pusaran air yang mematikan di dalam kegelapan, berusaha menelan pendekar pedang berjubah putih di depannya. Ilmu pedang pemuda berjubah putih itu bersih dan tepat, dengan percikan listrik yang menyala di setiap lengkungan. Pada saat yang sama, domain listrik di sekelilingnya terus meluas. Gemuruh, keduanya saling beradu dan terpisah, sebelum beradu lagi secepat kilat. Intens, 695 pertandingan Hong sebelumnya sangat santai dan mudah dimenangkan. Namun kali ini, ia benar-benar bertemu dengan lawan yang kuat dan menakutkan. Keduanya telah beradu berulang kali lebih dari 1000 kali, jelas domain Hong memiliki keunggulan atas lawannya, tetapi lawannya akurat dan tepat, ilmu pedangnya yang aneh memang kuat, menyebabkan mereka terjebak dalam jalan buntu. Setelah pertarungan yang begitu lama, tak satu pun dari mereka melakukan satu kesalahan pun. Gemuruh, keduanya berdiri terpisah di arena, saling menatap. Pembunuh, kau telah mendapatkan rasa hormatku, untuk pertarungan kita ini, mari kita anggap seimbang. Pendekar pedang muda berjubah putih itu berkata, kau juga telah mendapatkan rasa hormatku. Mata Hong tampak seperti ada bintang di dalamnya, dia menatap lawannya, setelah sebulan berlatih keras di medan pertempuran, wilayahku akhirnya memasuki level berikutnya. Aku belum pernah melepaskan keterampilan ini sebelumnya, sekarang, aku akan menggunakannya, menganggapnya sebagai rasa hormatku padamu. Kata-kata Hong diterjemahkan melalui suara robot asisten virtual. Apa? Ekspresi pemuda berjubah putih itu berubah drastis. Gerakan ini, aku menyebutnya, kebencian ini tidak tahu akhir. Menyelesaikan kata-katanya, tombak Hong bergetar, tombak itu tiba-tiba menjadi seperti naga besar yang ganas yang menyerbu keluar, dengan gelombang berputar yang kuat di sekitarnya, menambah wilayah yang sudah tebal dan gelap di sekitarnya, menciptakan serangan tornado tanpa akhir, membuat tombak itu lebih tajam dari sebelumnya. Mata pemuda berjubah putih itu menyipit, listrik memercik keluar dari bilah di tangannya. Setiap tebasan tampaknya meleset sedikit, menyentuh ujung tombak, tombak itu tampaknya menjadi sangat lentur dan cair, seluruh udara di sekitarnya tampaknya terpengaruh olehnya, membuatnya tak terhentikan. Dan pemuda berjubah putih itu ingin melarikan diri tetapi dia diselimuti oleh domain itu, kecepatannya sangat mengerikan. Dia juga tidak bisa menangkisnya. Puci, tombak kuat yang membuat hati orang-orang bergetar menembus tepat ke kepala pemuda berjubah putih itu, muncul dari bagian belakang wilayah otaknya. Pertempuran ini, pembunuh Hong menang. Di dalam aula besar medan pembantaian, latar belakang aula berwarna merah darah, meja-meja hitam, kursi-kursi sedingin es. Luo Feng dan Dewa Petir duduk bersama, suasana hati mereka sama sekali tidak baik. Aku tidak menyangka kau akan bertemu dengannya juga. Luo Feng tertawa menyakitkan. Apa? Kau juga bertemu dengannya? Dewa Petir terkejut. Ya, Luo Feng mengangguk, petarung wanita itu benar-benar, aku sama sekali bukan tandingannya. Dia benar-benar mempermainkanku, mempermalukanku. Dan ciri-ciri fisiknya hanya seperti petarung tingkat bintang 1, setara denganku, dia sebenarnya jauh lebih kuat dariku.
Pesawat ulang-alik terbangku hanyalah lelucon di depannya. Aku merasa dia seharusnya memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, tetapi dia bahkan tidak melepaskan wilayah kekuasaannya, melukaiku sebanyak 9 kali sebelum akhirnya membunuhku. Terlalu, senyum Dewa Petir pahit. Di bumi, mereka berdua, yang satu adalah seorang jenius yang terbang tinggi, yang lain berdiri di puncak bumi, pendiri Thunder Dojo. Siapa yang mengira bahwa akan ada hari di mana seseorang dengan tingkat dan level yang sama mampu mempermainkan mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah. Kakak kedua dan ketiga, mengapa kau memanggilku? Hong berpakaian serba hitam datang dengan senyum penuh semangat. Mengapa kalian berdua tampak tidak senang? Kita kalah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kita kalah sangat telak. Ekspresi Dewa Petir juga jelek. Kalah adalah hal yang baik. Hong duduk di kursi di sampingnya, berkata, hanya dengan kalah seseorang akan menyadari kelemahannya, hanya dengan itu kita akan menjadi lebih baik. Tapi kita kalah telak. Luo Feng menatap Hong, kakak, suasana hatimu tampaknya sangat baik. Haha, aku bertemu lawan yang sangat kuat. Hong tertawa dan melirik Luo Feng dan Dewa Petir, jika kalian berdua berada di level 9 Star Traveler, aku khawatir kalian tidak akan sebanding dengannya. Dia sangat kuat. Jika bukan karena terobosanku setelah berlatih keras di tempat pembantaian Killing Field selama sebulan, aku juga tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Sungguh mendebarkan bertemu dengan lawan seperti itu. Di Killing Field, selain aula besar yang lebih murah dan lebih padat, masih ada beberapa ruang tenang rahasia lainnya. Di dalam salah satu ruang tenang, seorang pria besar kekar dan tegap berpakaian serba hijau, duduk di sofa, menatap layar di depannya. Di sana ditampilkan 3 video berbeda secara bersamaan, satu adalah Luo Feng melawan petarung wanita. Yang lain adalah Dewa Petir melawan petarung wanita dan terakhir Hong melawan pemuda berjubah putih. Mata pria tegap itu berbinar seperti sebelumnya. Dia menatap tajam ke adegan ketiga. Hong melawan pemuda berjubah putih. Dia benar-benar memiliki domain 3 lapis. Serangan terakhir ini, dia meledak dan melepaskan domainnya. Itu pasti domain 3 lapis. Seorang Pang Star Traveler level 9, benar-benar mencapai domain 3 lapis. Pria itu sangat bersemangat. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Masuklah. Pria jangkung dan tegap itu berkata. Pintu terbuka. Seorang petarung wanita berwajah serius mengenakan jubah putih, bersama dengan seorang pendekar pedang muda kurus berjubah putih masuk, menutup pintu di belakangnya. Setelah itu, petarung wanita berjubah putih itu membungkuk dengan hormat, "Tuanku, misinya selesai. Bagus sekali, kalian berdua dapat meninggalkan alam semesta virtual dan kembali, aku sudah mengirimkan kredit kontribusimu." Pria jangkung dan kekar itu berkata, "Ya." Petarung wanita berjubah putih bersama dengan pemuda berjubah putih itu lenyap begitu saja, jelas kesadaran mereka telah meninggalkan alam semesta virtual dan kembali ke ketanyaan aula Killing Field. Luo Feng terlibat dalam diskusi dengan Hong dan Dewa Petir tentang 3 pertempuran sebelumnya. Saat mereka duduk bersama, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakannya. Pertarungan dengan petarung wanita itu memberikan pukulan telak bagi Luo Feng, dia tidak takut kalah, hanya saja kekalahan itu terlalu buruk. Ini berarti, bahwa Luo Feng masih jauh lebih lemah daripada puncak level yang sama dengannya. Pasti ada banyak yang jauh lebih kuat darinya. Luo Feng melihat dengan sudut matanya seorang pekerja dari Killing Field mendekati mereka. Dewa Petir juga menoleh, hanya ada kelompok mereka di sana. Dia sepertinya sedang mencari kita. Hong berkata dengan lembut. Pekerja Killing Field itu adalah seorang pria kurus dengan hidung mancung, dia tersenyum sambil berkata, "Tuan-tuan, ada pemilik ruang meditasi di lantai atas yang memanggil kalian bertiga, silakan ikuti saya." Pemilik ruang meditasi. Luo Feng terkejut, bertukar pandang dengan Hong dan Dewa Petir di sampingnya. Aula besar itu adalah tempat istirahat dan mengobrol bagi banyak ahli waris dan murid elit. Dan ruang meditasi, itu adalah ruang yang sangat rahasia, banyak orang kuat secara khusus menyewa kamar untuk jangka waktu yang lama. Pemilik kamar-kamar ini sebagian besar setidaknya berada di level alam semesta, atau mereka memiliki jumlah uang yang tidak masuk akal. Silakan pimpin jalan. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bangkit. Baiklah, pekerja itu memimpin jalan, dengan sangat cepat mengikuti tangga yang berkelok-kelok, mencapai lantai 2. Lantai 1 adalah aula besar yang sangat luas dan tak tertandingi,
Lantai 2 adalah labirin yang tenang dan indah, di dalamnya terdapat ruang meditasi, banyak prajurit level alam semesta dan bahkan penguasa domain, atau bahkan penguasa sektor yang lebih kuat, berada di dalam ruangan-ruangan ini. Di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam, para penguasa sektor dianggap sebagai puncak kekuatan dan kekuasaan, sementara mereka sebagian besar bergerak di dalam benua Ganwu alam semesta virtual, bukan Pulau Gunung Naga Hitam. Bagaimanapun juga, Kekaisaran Gunung Naga Hitam memiliki terlalu sedikit penguasa sektor, untuk dapat bertemu di dalam alam semesta virtual sangatlah langka, tentu saja mereka semua akan pindah ke benua Ganwu. Di sana, yang kuat berlimpah seperti awan. Ruangan ini, pekerja itu tersenyum dan berdiri di pintu, mengetuk dengan lembut. Masuk, sebuah suara berat bergema, pintu didorong terbuka. Pekerja itu membungkuk dengan hormat, Tuan, saya telah membawa 3 tamu. Setelah itu, pekerja itu pergi, Luo Feng dan 2 saudara laki-lakinya yang lebih besar dengan hati-hati memeriksa pria yang berdiri tegak dan kokoh di dalam ruangan, seluruh tubuhnya berwarna hitam kehijauan, hampir seperti terbuat dari baja. Kalian bertiga, masuklah, kata pria jangkung dan kekar itu. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir tidak takut apapun, mereka langsung berjalan ke ruang meditasi. Begitu memasuki ruangan, seluruh ruang meditasi terasa menjadi lebih terang seketika. Luo Feng tiba-tiba terkejut setelah melihat pria jangkung dan kekar di hadapannya. Dada kiri pria ini, di jubah perangnya ada medali, gambarnya, aliran darah dengan 2 planet mengambang. Seorang tentara bayaran bintang 2 alam semesta. 2 bintang, ya Tuhan, Luo Feng benar-benar terkejut. Untuk mengikuti ujian tentara bayaran bintang 2 alam semesta, salah satu syaratnya adalah harus mencapai kekuatan penguasa domain. Oleh karena itu, tentara bayaran bintang 2 alam semesta, kekuatan terendah adalah penguasa domain, terkadang bahkan penguasa sektor. Seorang prajurit penguasa domain, apa konsep ini? Kekaisaran Silver Blue, atau Kekaisaran Kaluo, del Kekaisaran alam semesta tingkat dasar, mereka tidak akan berani bermain-main dengan penguasa domain. Mereka adalah pemilik wilayah mereka sendiri, yang mampu mendapatkan pengakuan sebagai yang terkuat di alam semesta. Jika prajurit tingkat alam semesta mampu menghancurkan bumi, mereka masih akan membutuhkan banyak serangan untuk berhasil. Namun, para penguasa domain hanya membutuhkan 1 pukulan, dengan pukulan yang tersebar di atas lautan, menyebabkan gelombang besar menenggelamkan seluruh bumi, menyebabkan kepunahan. Ini adalah penguasa domain, sebuah eksistensi yang mampu membuat kekaisaran tingkat dasar alam semesta gemetar ketakutan. Saat itu, pemilik bintang naga bertanduk, juga hanya seorang penguasa domain. Dan yang tepat di hadapan mereka, lebih kuat dari para penguasa domain biasa. Kami menyapa Anda, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bertukar pandang, pada saat yang sama berbicara dengan nada hormat. Menghormati yang kuat, ini adalah bentuk kesopanan yang paling umum di alam semesta. Aku sudah mengamati kalian bertiga selama lebih dari sebulan. Pria jangkung dan kekar itu menatap mereka bertiga, memperlihatkan senyuman. Sejak kalian memasuki medan pembantaian, kalian telah berlatih di sini setiap hari, tanpa pernah berhenti sehari pun, benar kan? Luo Feng terkejut. Pria ini setidaknya seorang penguasa domain, dan dia telah mengamati mereka selama lebih dari sebulan. Luo Feng menoleh untuk melihat Hong dan Dewa Petir, mereka juga dalam keadaan terkejut yang sama. Namun, aku tidak mengerti mengapa kalian tetap tinggal di Killing Field. Datang ke sini sesekali tidak apa-apa, tetapi tinggal di sini untuk waktu yang lama, itu hanya membuang-buang waktu. Pria jangkung dan tegap itu menatap ketiganya dengan rasa ingin tahu. Buang-buang waktu, alis Luo Feng berkerut. Apa maksudmu? Dewa Petir juga mengerutkan alisnya. Hong menatap pria itu dalam diam. Bukankah gurumu pernah memberitahumu, cara tercepat untuk berevolusi? Cara paling efektif untuk berkembang adalah dengan berlatih saat dalam situasi hidup dan mati. Pria jangkung dan kekar itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini yang aku mengerti, kata Dewa Petir. Hong dan Dewa Petir tentu tahu. Era bumi yang menghasilkan jumlah prajurit terbanyak adalah selama Nirwana Agung, juga selama periode Kristal Muya. Kembali selama periode Nirwana Agung, dalam beberapa tahun, manusia berevolusi dari lemah menjadi tiba-tiba memiliki sejumlah besar prajurit, bahkan sampai pada titik munculnya penjelajah bintang. Dan beberapa dekade kemudian, ketika kristal mulia ditemukan, sejumlah besar prajurit lainnya dihasilkan. Jika kau tahu, lalu mengapa kau masih tinggal di sini di medan pembantaian?
Pria jangkung dan kekar itu bertanya. Ini juga pertempuran hidup atau mati, pertempuran dengan bahaya yang ekstrim. Kata Dewa Petir, salah, sepenuhnya salah. Pria jangkung dan kekar itu tertawa, tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, sepertinya kalian bertiga tidak memiliki guru, atau level gurumu sangat rendah. Luo Feng dan saudara-saudaranya mendengarkan dengan saksama. Seorang prajurit tingkat penguasa domain berbicara kepada mereka bertiga, ini adalah keberuntungan mereka. Tahukah kau mengapa kekuatanmu akan meningkat pesat selama pertarungan hidup dan mati? Pencerahan cepat, evolusi cepat, tahukah kau logika di baliknya? Pria jangkung dan kekar itu menatap ketiganya, mereka menggelengkan kepala, ini adalah sesuatu yang benar-benar belum mereka ketahui sepenuhnya. Pria jangkung dan kekar itu mendesah, dalam hidup atau mati, ada ketakutan besar. Dalam hidup atau mati, ada motivasi tak terbatas. Sama seperti menghadapi jarum yang menusuk matamu, seseorang akan menutup matanya tanpa syarat sebagai refleks. Menghadapi kematian dan bahaya seperti itu, setiap sel tubuh akan berjuang tanpa syarat, bahkan gen akan berlomba untuk berevolusi. Ketakutan akan hidup atau mati, bahkan akan menyebabkan jiwa tubuh mencapai keadaan puncak yang biasanya tidak dapat dicapai seseorang. Dalam keadaan seperti ini, manusia akan dengan mudah mendapatkan pencerahan, berevolusi, dan tumbuh lebih kuat. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir semuanya menahan napas. Ini adalah bentuk refleks tanpa syarat, atau kau bisa menyebutnya refleks kehidupan. Dalam menghadapi kematian, kehidupan akan melepaskan bentuk perjuangan terkuat dari kedalaman terdalamnya. Beberapa orang telah berlatih keras selama puluhan tahun namun tidak mampu melakukan terobosan, mungkin hanya dari satu pengalaman hidup atau mati, yang dapat menyebabkan mereka melakukan terobosan. Pria jangkung dan tegap itu menatap ketiganya, ada ketakutan besar dalam situasi hidup atau mati, dengan energi yang tak terbatas, inilah mengapa banyak prajurit mempertaruhkan nyawa mereka dan bertempur dalam situasi ini. Luo Feng berulang kali bergumam pada dirinya sendiri, ada ketakutan besar dalam situasi hidup atau mati, ada energi yang tak terbatas. Hong dan Dewa Petir juga tenggelam dalam pikirannya. Yang kuat yang kumaksud adalah level alam semesta, penguasa domain, penguasa sektor, dan bahkan yang abadi. Pria jangkung dan kekar itu menekankan, lebih dari 99% dari mereka bergabung dengan aliansi tentara bayaran alam semesta, terlibat dalam misi hidup atau mati. Kolosseum kapak perang, sangat brutal, setiap pertempuran adalah hidup atau mati, selalu ada yang mati. Tempat seperti itu, tetapi bisa sangat sukses, itu karena terlibat dalam pertempuran yang berisiko seperti itu adalah cara tercepat untuk berevolusi. Para pejuang alam semesta, berapa banyak dari mereka yang belum terlibat dalam perjalanan yang berbahaya untuk mencapai sejauh ini? Pria itu memandang mereka bertiga, itu sebabnya, aku penasaran, mengapa kalian bertiga membuang-buang begitu banyak waktu di dalam medan pembantaian. Menghabiskan beberapa hari sesekali dapat dianggap sebagai pelatihan. Namun pertempuran dan pelatihan, efek guru, di dalam medan pembantaian, tidak akan pernah bisa sepenuhnya meniru efek pertempuran hidup atau mati yang sebenarnya. Itu karena, ruang pembantaian, ruang pertempuran, bahkan jika kau mati, kau akan dihidupkan kembali dalam sekejap. Ini adalah alam semesta virtual, tidak akan pernah bisa sepenuhnya membuatmu merasakan bahaya hidup atau mati. Tentu saja, kau tidak akan pernah mencapai efek evolusi penuh. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir semuanya mengerti sepenuhnya, mengapa setelah berhari-hari, mengalami begitu banyak pertempuran berdarah, terutama di dalam ruang pembantaian, ketiganya telah mengubah begitu banyak prajurit yang kuat, menyebabkan mereka sangat bersemangat dalam pembunuhan mereka. Namun, efisiensi evolusi tubuh ketiganya masih sama seperti sebelumnya. Hong masih seorang penjelajah bintang level 9, tubuh Luo Feng dan Dewa Petir masih sama tanpa peningkatan apapun. Mungkin keterampilan dan pengalaman mereka telah meningkat, tetapi tubuh dan fondasi mereka belum membuat terlalu banyak kemajuan. Benar, tidak ada ancaman nyata dalam kematian di jagat maya, orang-orang tidak merasakan bahaya di sini. Bagaimanapun juga ini adalah dunia maya, ada kebangkitan instan setelah kematian. Secara alami tidak ada rasa takut, gugup, marah, Luo Feng berpikir dalam hati, pada saat yang sama meraung dalam benaknya, Babata. Mengapa kau berteriak padaku? Dari kesadarannya, Babata berkata dengan lembut. Mengapa kau tidak memberitahuku semua ini?
bahwa menghabiskan waktu lama di dalam medan pembantaian akan membuang-buang waktu. Luo Feng mengamuk. Kau tidak bisa menyalahkanku. Kau sudah memiliki tubuh binatang bertanduk emas, jadi kau tidak memiliki hambatan untuk melakukan terobosan. Kau dapat terus meningkat hingga mencapai puncak penguasa sektor. Mengapa terlibat dalam misi hidup atau mati? Meskipun evolusi akan lebih cepat, tetapi risiko kematian juga sangat tinggi. Ketika kekuatanmu lebih tinggi, tidak akan terlambat untuk melakukannya. Aku baik-baik saja, tapi bagaimana dengan kakak-kakakku? Tanya Luo Feng. Mereka, tanpa ancaman hidup atau mati, level bintang dapat dianggap sebagai puncak mereka. Kata Babata, puncak mereka, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Luo Feng baru mengerti sekarang bahwa menghabiskan waktu di medan pembantaian adalah membuang-buang waktu bagi Hong dan Dewa Petir. Misi yang diberikan guru kepadaku adalah untuk melatih dan mendidik kalian. Dan bukan untuk melatih dan mendidik Hong dan Dewa Petir. Ketika kalian menjadi lebih kuat, kalian dapat menjalankan misi hidup atau mati ini. Aku akan mengingatkan kalian di masa depan, itu bukan kerugian besar bagi Hong dan Dewa Petir. Rencana pelatihan selalu menjadikan kalian sebagai intinya. Babata mengatakannya dengan jelas dan terus terang. Ketika Luo Feng mulai merasa bersalah terhadap Hong dan Dewa Petir, misi hidup atau mati, mata Hong dan Dewa Petir berbinar. Tidak heran aku tidak dapat menerobos dan mencapai level bintang. Hong berkata dengan lembut, misi hidup atau mati, ya, itulah kehidupan yang cocok untukku. Aku terus merasa tidak ada sensasi dalam kehidupan yang damai, tidak ada kekuatan atau semangat dalam tubuhku, jadi begitulah adanya. Mata Dewa Petir juga berbinar. Kakak ketiga, haruskah kita bersiap untuk berpetualang? Dewa Petir menatap Luo Feng. Pada saat ini, pria jangkung dan kekar yang berdiri di sampingnya tersenyum. Misi hidup atau mati adalah sesuatu yang harus dialami setiap prajurit yang kuat. Menerobos setiap level, melampaui diri sendiri, itulah jalan yang harus ditempuh orang yang kuat. Namun sebelum itu, aku harus sedikit mengingatkanmu, pentingnya fondasi tubuh. Garis keturunan yang berbeda memiliki efisiensi evolusi yang berbeda. Beberapa berevolusi dengan mudah selama situasi hidup atau mati, beberapa yang lain memilikinya jauh berbeda bahkan dalam situasi yang sama. Beberapa ras, ketika mereka mencapai kedewasaan, mereka dapat mencapai level bintang, bahkan level alam semesta atau bahkan level penguasa domain. Ini adalah garis keturunan. Lihatlah daftar ini, garis keturunan manusia dibagi menjadi 10 garis keturunan yang berbeda. Coba lihat, kalian bertiga termasuk yang mana? Mungkin aku bisa membantu. Kalian berevolusi di jalur terbaik, mengambil jalan yang tidak terlalu berliku. Pria jangkung dan kekar itu tersenyum sambil berkata, menunjuk ke arah layar, sebuah daftar muncul di layar. Luo Feng menoleh untuk melihat. Hong dan Dewa Petir pun tak dapat mengalihkan pandangan darinya. Ras manusia di alam semesta sangat luas, dengan lebih dari puluhan juta jenis, namun mereka diurutkan ke dalam 10 kelompok besar ini. Pria jangkung dan kekar itu menunjuk ke layar dan tersenyum. Luo Feng melihat dengan saksama, daftarnya sangat rinci. Garis keturunan manusia tingkat 1, mencapai penguasa domain saat dewasa, tingkat 1. Garis keturunan manusia tingkat 2, mencapai tingkat semesta saat dewasa, tingkat 2. Tingkat 3 dan 4, keduanya mencapai tingkat bintang saat dewasa. Tingkat 5 dan 6 keduanya mencapai penjelajah bintang saat dewasa. Tingkat 7 dan 8 keduanya mencapai tingkat siswa saat dewasa. Tingkat 9 dan 10, tidak mencapai apapun saat dewasa. Namun menurut pelatihan dan bakat, kemungkinan seorang pejuang muncul dalam ras, diurutkan ke dalam tingkat 9 dan 10. Kalian semua termasuk dalam golongan darah yang mana? Pria jangkung dan kekar itu berkata. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Menurut daftar, garis keturunan manusia bumi adalah dianggap sebagai tingkat 9, lagi pula hingga saat ini, mayoritas manusia yang sudah dewasa bahkan belum mencapai apapun. Namun, menurut rencana Luo Feng, dengan sejumlah besar minuman cahaya ungu yang didistribusikan, mereka percaya dalam waktu sekitar 100 tahun, manusia bumi akan mampu mencapai tingkat 8. Tingkat 9, Luo Feng menatap pria jangkung dan kekar itu. Tingkat 9. Pria jangkung dan kekar itu tampak terkejut pada Luo Feng, sebelum menoleh untuk melirik Hong dan Dewa Petir, tidak percaya. Ya, tingkat 9. Hong juga berkata, memangnya kenapa kalau kita tingkat 9? Kita masih bisa menerobos sendiri.
kata Dewa Petir. Pria jangkung dan kekar itu tertawa, tawanya keras namun riang dan santai, terus-menerus, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya sangat terkejut. Ras tingkat 9, mampu menghasilkan 2 bintang level 1, bersama dengan penjelajah bintang level 9, ini, sangat langka, sangat langka. Tingkat garis keturunan ke-9, berarti fondasinya sangat rendah, sangat sulit untuk mencapai yang lebih tinggi. Saya sangat menghormati kalian semua. Pria jangkung dan kekar itu berkata, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Selamat, Luo Feng dan yang lainnya curiga. Ya, tingkat garis keturunan kalian memang lebih rendah, ini telah membuat terobosan kalian sangat sulit, jauh lebih sulit daripada garis keturunan tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, jika kalian semua menggunakan katalis evolusi untuk mengubah dan mengembangkan garis keturunan kalian, mereka juga bekerja lebih baik dan lebih efektif dalam meningkatkan garis keturunan kalian. Pria jangkung dan kekar itu berkata, katalis evolusi garis keturunan. Suara terkejut bergema di benak Luo Feng. Babata, mengapa kau begitu terkejut? Luo Feng berkomunikasi melalui telepati. Luo Feng, orang yang berbicara denganmu ini, pasti berasal dari kekuatan yang sangat besar. Katalis garis keturunan, jelas dianggap sebagai barang kelas atas di alam semesta, tanpa sejumlah posisi tertentu, bahkan tidak akan ada jalur untuk membelinya. Kecuali seseorang menghabiskan ribuan hingga puluhan ribu dolar untuk memaksakan jalur, hanya melalui itu seseorang mungkin dapat membeli satu porsi katalis ini. Babata berkata, pikirkan cara untuk mendapatkan katalis garis keturunan darinya, itu pasti barang kelas atas. Katalis garis keturunan, apa yang mereka lakukan? Hong bertanya, pelatihan kita, bukankah itu evolusi dalam kehidupan itu sendiri? Dewa Petir menatap pria, kekar di depannya dengan bingung. Pria jangkung dan kekar itu tersenyum, begini saja, proses latihan orang normal itu seperti membangun gedung. Garis keturunan adalah fondasi gedung. Jika garis keturunan lemah, berarti fondasinya juga lemah. Manusia dengan garis keturunan lemah, latihannya sama seperti membangun gedung pencakar langit terus-menerus di atas fondasi yang lemah, karena semakin tinggi dan tinggi, seseorang secara alami harus terus memperkuat fondasi itu agar bisa semakin tinggi. Namun semakin tinggi gedung pencakar langit itu, semakin sulit memperkuat fondasinya. Dan mereka yang memiliki garis keturunan kuat, fondasinya jauh lebih kuat, mereka dapat dengan mudah membangun hingga 100 level, segera mencapai penguasa domain, bahkan tanpa mengalami bahaya penghalang. Katalis evolusi garis keturunan, kegunaannya adalah untuk mengubah garis keturunan seseorang, sama seperti memperbaiki fondasi Anda, dari fondasi yang buruk, naik dengan cepat ke fondasi tingkat menengah, ini akan membuat pembangunan gedung pencakar langit Anda menjadi jauh lebih mudah. Apakah Anda mengerti? Pria jangkung dan kekar itu tersenyum. Luo Feng, Dewa Petir, dan Hong mengerti sepenuhnya. Katalis evolusi garis keturunan tidak mampu menambah kekuatanmu sendiri, namun itu dapat membuat latihanmu di masa depan jauh lebih cepat dan mudah. Pria jangkung dan kekar itu tersenyum sambil berkata, tentu saja katalis ini, sama sekali tidak dapat dibeli di toko atau tempat manapun. Ini karena biaya untuk memproduksi katalis ini sangat tinggi, jumlahnya sedikit sehingga jelas tidak dijual secara eksternal. Kecuali seseorang bersedia membayar harga selangit, apakah mereka bisa mendapatkan mungkin satu porsi? Luo Feng, Hong dan Dewa Petir tidak bodoh. Seorang prajurit kuat yang setidaknya seorang penguasa domain berbicara begitu banyak kepada mereka, bahkan mengangkat katalis garis keturunan. Kau harus tahu, siapa sebenarnya yang meneliti dan memproduksi katalis garis keturunan. Pria jangkung dan kekar itu berkata, tidak tahu. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menggelengkan kepala. Perusahaan jagat maya. Pria jangkung dan tegap itu berkata langsung, manusia di seluruh jagat raya dengan teknologi paling maju, perusahaan jagat maya. Katalisator evolusi ini adalah sesuatu yang telah mereka teliti dan hasilkan. Perusahaan jagat maya, Luo Feng mengerti. Jaringan perusahaan jagat maya mampu memungkinkan orang dalam jumlah tak terbatas di jagat raya yang luas untuk segera memasuki jaringan dan berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Tingkat teknologi apa ini? Hal yang paling mengejutkan adalah, jaringan jagat maya tidak hanya bekerja di jagat raya biasa, tetapi juga bekerja di jagat raya yang gelap, sangat mengejutkan. Jaringan itu bahkan dapat dipertahankan selama perjalanan jagat raya. Tingkat teknologi apa ini?
Benar-benar tidak dapat dipahami. Itu adalah misteri yang mendalam. Haha, aku belum memperkenalkan diriku. Pria jangkung dan tegap itu tersenyum. Aku dari perusahaan Jagat Maya, ditempatkan di Departemen Kekaisaran Gunung Naga Hitam, salah satu departemen eksternal. Kalian bisa memanggilku Tuan Mingyu, atau Tuan Mingyu, terserah mana yang boleh. Tuan Mingyu, Luo Feng dan yang lainnya membungkuk. Luo Feng merasakan keterkejutan yang luar biasa dalam hati. Ya Tuhan, apa yang dikatakan Babata memang benar, pria jangkung dan kekar ini memang berasal dari kekuatan yang sangat besar. Perusahaan Jagat Maya, ini adalah salah satu dari 5 raksasa dari ras manusia di Jagat Maya, bahkan jauh lebih kuat dari negara Jagat Ganwu. Bahkan penguasa planet Yunmo hanya akan dianggap sebagai semut yang berhadapan dengan perusahaan Jagat Maya. Bagaimanapun, penguasa planet Yunmo bahkan tidak berani main-main dengan negara alam semesta Ganwu, dan perusahaan alam semesta virtual, memiliki dan meliputi sejumlah besar negara alam semesta. Tingkat kekuatan dan kekuasaan seperti itu. Bahkan sebuah departemen di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam, sebuah departemen eksternal, setidaknya memiliki seorang penguasa domain. Betapa kuatnya, itu membuat yang lain gemetar. Jadi, penguasa Mingyu benar-benar berasal dari perusahaan alam semesta virtual. Dewa Petir memuji. Mingyu yang tinggi dan tegap tersenyum. Dia juga merasa agak bangga dengan fakta ini. Itu wajar, seseorang dari salah satu dari 5 leviatan hebat secara alami akan merasakan rasa superioritas. Katalis evolusi ini adalah sesuatu yang diproduksi oleh perusahaan alam semesta virtual kita. Mingyu yang tinggi dan tegap tersenyum, namun, dengan tingkat barang ini, hanya ada sedikit cara untuk mendapatkan akses ke barang-barang itu di luar, bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk membelinya di luar, harganya akan sangat mengerikan dan selangit. Namun jika seseorang bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual, kepada anggota internalnya sendiri, terutama kepada para elit, mereka bahkan dapat memberikannya secara gratis kepada mereka. Bebas, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir tercengang. Kaya dan mengesankan, perusahaan Jagat Maya ini memang kaya dan mengesankan. Wajar saja, lagi pula siapa yang bisa menandingi kekayaan perusahaan Jagat Maya. Misalnya, tempat pembantaian di medan pembantaian, pembaca roh tingkat 1 penguasa domain akan memperoleh penghasilan harian sebesar 3,5 miliar dolar Ganwu. Seberapa mengejutkankah seluruh kekayaan perusahaan Jagat Maya? Orang bahkan tidak berani membayangkannya. Bahkan penguasa planet Yunmo mungkin tidak akan sebanding dengan sehelai bulu kaki mereka. Benar, disponsori. Mingyu yang tinggi dan tegap menatap Luo Feng dan yang lainnya, matanya berbinar. Perusahaan Jagat Maya kita telah mengumpulkan elit dari banyak negara jagat, dan kalian bertiga, pasti termasuk jenius. Kalian, tingkat kesadaran kalian sangat tinggi, tingkat bintang 1, dan penguat kemampuan bertarung kalian sudah melebihi 36. Luo Feng tersipu malu, alasan mengapa kesadarannya sekuat itu adalah karena binatang bertanduk emas. Kalian juga tidak buruk, tingkat bintang 1 dengan domain kalian sendiri. Mingyu yang tinggi dan tegap menatap Dewa Petir. Kalian berdua, dapat dianggap sebagai elit level 3. Mingyu yang tinggi dan tegap akhirnya menatap Hong, matanya berbinar. Tentu saja yang paling kuat adalah kamu, penjelajah bintang level 9, tidak hanya memiliki domain sendiri, tetapi juga domain 3 lapis. Itu terlalu kemampuan pemahamanmu terlalu mengejutkan. Kamu sudah dapat dianggap sebagai elit level 1, elit benih. Luo Feng terdiam. Mengandalkan kesadaran kuat dari binatang bertanduk emas, dia dianggap sebagai elit level 3. Sebelumnya, aku mengatur 2 orangku untuk melawan kalian semua. Pria tinggi dan tegap itu menunjuk ke layar, 3 gambar berbeda muncul di layar, menggambarkan petarung berjubah putih dan pemuda berjubah putih. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir sama sekali tidak terpengaruh oleh rekaman itu. Mereka sudah menduga bahwa 2 prajurit yang kuat itu bisa saja diatur oleh pria di hadapan mereka. Dia, termasuk dalam elit khusus perusahaan Jagat Maya kita, dan dia, adalah elit level 2. Pria jangkung dan kekar itu menjelaskan. Elit khusus, Luo Feng dan Dewa Petir menatap petarung wanita berjubah putih di layar, bahkan penjelajah bintang level 9 dengan domain 3 lapis Hong hanya dianggap sebagai elit level 1. Dan petarung wanita di hadapan mereka sebenarnya dianggap sebagai elit khusus. Tidak heran petarung wanita itu dapat dengan mudah mengalahkan Luo Feng dan Dewa Petir. Jalan raya itu luas.
Kekaisaran Gunung Naga Hitam, kekaisaran yang begitu besar, planet-planetnya terlalu banyak untuk dihitung. Tentu saja akan ada banyak jenius. Benih-benih yang dibudidayakan perusahaan kami dipisahkan menjadi elit khusus, level 1, 2, dan 3. Namun, ini hanya di dalam Departemen Gunung Naga Hitam. Jika itu adalah kantor pusat perusahaan utama, pemeringkatan mereka bahkan lebih ketat dan teliti. Mingyu yang tinggi dan tegap berkata, kata-kata ini membuat Luo Feng dan Dewa Petir benar-benar tercengang. Di Departemen Gunung Naga Hitam, mereka berdua berada di posisi paling bawah. Jangan berkecil hati, untuk dapat dianggap sebagai jenius oleh perusahaan kami, bahkan jika seseorang adalah elit level 3 terendah, di antara para pejuang dan pembaca roh, itu masih yang terbaik. Mingyu yang tinggi dan tegap menghibur mereka, selama kalian semua bersedia bergabung dengan Departemen Gunung Naga Hitam. Oh benar, aku masih belum tahu nama kalian. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, ketiganya bahkan tidak ragu-ragu, mereka tidak memiliki kekhawatiran untuk memberikan nama mereka. Bagi kekuatan besar seperti perusahaan alam semesta virtual, mereka mungkin memiliki data mereka sejak lama. Luo Feng dan Dewa Petir, saat kalian berdua bergabung, kalian akan disponsori satu porsi katalis evolusi garis keturunan, dan kau Hong, kalian akan menerima satu porsi katalis evolusi garis keturunan kelas S. Mingyu yang tinggi dan tegap menatap mereka bertiga, apakah kalian bertiga bersedia bergabung dengan perusahaan jagat maya kami? Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Tuan Mingyu, saya ingin bertanya. Hong menatap pria jangkung dan kekar itu, jika kita bergabung dengan perusahaan jaringan alam semesta virtual, apa yang perlu kita lakukan, misi apa saja yang ada? Pada tahap awal, karena kekuatanmu lemah, perusahaan akan membinamu. Oleh karena itu, manajemennya akan sangat ketat. Kamu harus benar-benar mematuhi perintah perusahaan dalam pelatihan, mengikuti ujian hidup atau mati, Del. Namun, seiring kekuatanmu meningkat, hak dan keistimewaanmu akan terus meningkat. Di tingkat alam semesta, Tuan Domain, Tuan Sektor, semakin kuat dirimu, kamu hanya perlu bertindak pada saat-saat yang krusial dan kritis. Mingyu menjawab langsung. Luo Feng dan yang lainnya ragu-ragu. Di bawah manajemen yang ketat, Hong dan Dewa Petir, mereka berdua adalah pendiri dojo, bagaimana mereka bisa dikelola dan berada di bawah manajemen yang ketat. Ketika kekuatan kita lemah, selama masa pembinaan, apakah kita tidak dapat bergerak sendiri? Hong bertanya. Luo Feng dan Dewa Petir menatap pria jangkung dan kekar di hadapan mereka. Kalian akan memiliki hari libur yang pasti. Pria jangkung dan tegap itu menekankan, masa pembinaan saat kekuatan kalian lemah diawasi dengan sangat ketat, poin ini harus kalian semua pahami. Liburan, dengan Virtual Universe Network, kalian masih bisa bertemu dengan orang-orang terkasih dan mengobrol, jadi liburan tidak terlalu berarti. Hong, Dewa Petir, dan Luo Feng saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa menerima ini. Masa pembinaan. Mungkin seluruh level bintang dianggap sebagai masa pembinaan bagi perusahaan Virtual Universe Network, ini bisa jadi 100 tahun atau lebih manajemen yang ketat. Luo Feng dan dua lainnya tidak bisa menerima ini. Departemen eksternal Mingyu mengerutkan alisnya, mendesah dalam hati. Mereka tidak bisa menerima manajemen yang ketat. Dia sering mengalami kejadian seperti itu, seperti departemen eksternal yang sering mengundang para jenius untuk bergabung dengan perusahaan Virtual Universe Network mereka. Namun karena mereka jenius, mereka akan memiliki kekuatan yang mencoba untuk memikat mereka. Para jenius ini pada umumnya tidak jinak, yang tidak akan mau tunduk pada pengawasan ketat dalam jangka waktu yang lama, oleh karena itu tingkat penolakannya tinggi. Namun, orang-orang internal penting yang dibina oleh perusahaan jaringan alam semesta virtual harus melewati pengawasan yang sangat ketat dan proses yang membosankan. Kami tidak dapat menerimanya, kata Hong. Oh, tentu saja, Mingyu tersenyum, apa yang saya sebutkan sebelumnya adalah anggota internal, perusahaan jaringan alam semesta virtual kami dipisahkan menjadi internal dan eksternal, ada banyak hak istimewa untuk menjadi anggota internal, tetapi pengawasannya lebih ketat. Namun, anggota eksternal jauh lebih longgar, tetapi hak istimewa mereka jauh lebih kecil. Mereka jauh dari anggota internal. Seperti saya misalnya, orang departemen eksternal. Mingyu tersenyum, jika kalian menjadi anggota eksternal,
meskipun kalian tidak akan bisa menerima katalis evolusi, kalian mungkin masih bisa menggunakan uang untuk membelinya. Belilah bagian pertama dan kalian bahkan akan mendapatkannya dengan harga yang lebih rendah. Membeli bagian kedua akan jauh lebih mahal, anggota eksternal biasa dapat membeli hingga 3 bagian. Berapa? Tanya Luo Feng. Katalis evolusi garis keturunan, membeli bagian pertama, dihargai 100 juta dolar Ganwu. Jika itu adalah bagian kedua, harganya akan menjadi 1 miliar dolar Ganwu. Mingyu berkata, katalis garis keturunan sangat jarang beredar di luar, hanya orang dengan keberuntungan dan keterampilan luar biasa yang akan bisa mendapatkannya di luar, dan harganya akan sangat tidak masuk akal. Pada saat yang sama, perusahaan virtual Universe Network dengan sangat tegas melarang kalian semua untuk menjualnya di luar, jika kalian pernah ketahuan menjualnya secara diam-diam di luar. Matilah, Mingyu berkata dengan santai. Luo Feng segera menyerah untuk menjualnya di luar. Ini adalah beberapa aturan mengenai bergabung dengan perusahaan virtual Universe Network kami. Lihatlah, jika Anda dapat menerimanya. Mingyu yang tinggi dan tegap menunjuk ke layar, di atasnya muncul sejumlah besar aturan dan peraturan. 5 menit kemudian, selamat datang di perusahaan virtual Universe Network kami. Saat ini Anda semua adalah anggota eksternal dari Departemen Black Dragon Mountain Empire perusahaan virtual Universe Network kami. Saat ini di bawah yurisdiksi saya, kirimkan saya email jika Anda memiliki masalah. Mingyu yang tinggi dan tegap tersenyum. Baik, Tuan Mingyu. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir membungkuk sedikit. Meninggalkan Killing Field, kembali ke rumah mereka, Teluk Bintang 9 di Pulau Black Dragon Mountain. Menjadi anggota eksternal sangatlah longgar. Mereka benar-benar mengizinkan kami untuk bergabung dengan beberapa organisasi normal lainnya, bahkan mengizinkan kami untuk bergabung dengan hal-hal seperti Ganwu Dojo, sungguh tidak dapat dipercaya. Dewa Petir berjalan di sepanjang jalan berkerikil di tepi danau, berseru kaget, itu hanya melarang kita bergabung dengan Kolosseum kapak perang dan kekuatan lain yang melampaui kekuatan kekaisaran. Departemen Militer Perusahaan Jaringan Alam Semesta Virtual dipisahkan menjadi internal dan eksternal. Kelompok internal adalah yang paling setia dan dapat diandalkan, dan mereka juga dilarang oleh Departemen terpenting Perusahaan Jaringan Alam Semesta Virtual untuk bergabung dengan kekuatan lain. Kelompok eksternal jauh lebih longgar. Misalnya, jika seorang penguasa sektor dari Dojo Ganwu diundang oleh perusahaan, mereka dapat meninggalkan nama mereka di Departemen eksternal. Saat pertempuran atau masalah penting muncul, mereka dapat membiarkan anggota eksternal mereka ikut bertempur. Biasanya tidak ada banyak batasan pada anggota eksternal, asalkan mereka tidak bergabung dengan kekuatan super yang memiliki level yang sama. Perusahaan jaringan alam, semesta virtual, bahkan tidak peduli untuk memperhatikan Dojo Ganwu. Luo Feng tertawa, haha, bergabung dengan perusahaan virtual Universe Network, Luo Feng, aku masih berpikir kau akan meminjam sebagian kekuatan Ganwu Dojo di masa depan, namun karena kau adalah bagian dari Departemen Eksternal Perusahaan Virtual Universe Network, dengan posisi yang cukup tinggi, itu bahkan lebih baik. Babata sangat bersemangat. Kakak laki-laki kedua, apakah kau punya cukup uang untuk membeli katalis evolusi? Tanya Luo Feng. Cukup, masih banyak, kata Hong dan Dewa Petir. Luo Feng merasa tidak berdaya di dalam hatinya, yang terpenting adalah uangnya membuatnya khawatir saat ini, karena ia menggunakan pengelompokan logam efisiensi 89 kali lipat, dengan gila-gilaan menelan untuk mengembangkan dunia internalnya, percaya bahwa tidak akan butuh waktu setahun baginya untuk menerobos ke tingkat semesta. Binatang bertanduk emas tingkat semesta, harga logam yang dibutuhkannya, ratusan bahkan ribuan kali lebih tidak masuk akal. Menghitung uangnya sendiri, dia jelas tidak punya cukup uang. Guruku saat itu, mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa murid berikutnya akan memiliki tubuh binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas benar-benar lubang hitam untuk uang. Luo Feng berpikir dalam hati. Kakak ketiga, setelah kita menyelesaikan urusan dengan Departemen Eksternal, aku memutuskan untuk mendaftar di Aliansi Tentara Bayaran Semesta. Mata Hong berbinar, meskipun saat ini aku masih belum bisa mengikuti ujian percobaan, namun, aku tidak tahan lagi. Aku juga, Dewa Petir menjilat bibirnya, matanya berbinar dengan rasa alam liar, menari dengan pedang dalam situasi hidup atau mati, itulah yang kusebut kehidupan yang mengasyikkan. Kalian berdua, Luo Feng terkejut. Kakak ketiga, apakah kau akan pergi juga? Hong bertanya. Ayo pergi bersama, bukan?
Dewa Petir juga menatap Luo Feng. Para petarung bumi, berapa banyak dari mereka yang tidak punya nyali? Pergilah, tentu saja kita akan pergi bersama, kata Luo Feng. Haha, Dewa Petir tertawa keras. Kakak, Hong juga menepuk bahu Luo Feng. Luo Feng menatap kedua kakak laki-lakinya yang tampaknya memiliki api baru yang menyala di dalam diri mereka, berpikir dalam hati, risiko. Ya, aku juga ingin mengambil risiko, perasaan menari dengan pedang di hadapan hidup dan mati, itu memang perasaan yang mulia. Saat itu di hutan belantara, mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran maut dengan para binatang buas, perasaan itu memang menghentikan jantung. Jika kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat dihindari, aku dapat melepaskan tubuh binatang bertanduk emasku dan menyelamatkan mereka. Pikir Luo Feng dalam hati. Keberadaan binatang bertanduk emas harus dirahasiakan. Namun jika mereka menghadapi bahaya yang tidak dapat dihindari, tentu saja dia harus melepaskannya. Di dalam aula Killing Field, seorang pria tua berkulit hijau yang sangat tua duduk di sudut, membawa segelas air, mengangkat dahinya yang keriput, melihat sekelilingnya dengan matanya yang berlumpur. Dia adalah manajer utama dari medan pembantaian Pulau Gunung Naga Hitam. Men Luo, seorang tetua dengan nama terkenal di sekitar sini. Pada saat ini, Ming Yu yang tinggi dan tegap berjalan cepat, berjalan langsung ke lelaki tua berkulit hijau itu. Tuan, Ming Yu berkata dengan lembut. Bagaimana hasilnya? Tatapan mata lelaki tua berkulit hijau itu menatapnya. Min Yu menundukkan kepalanya dengan hormat, Tuan menebak dengan tepat, ketiganya tidak mau bergabung dengan departemen internal, mereka hanya bergabung dengan departemen eksternal, juga bahwa Hong memang sangat kuat, Star Traveler level 9, domain 3 lapis. Domain 3 lapis, mata lelaki tua berkulit hijau itu berbinar, matanya yang awalnya berlumpur tiba-tiba tampak tajam dan jernih, seolah-olah mengandung pengetahuan yang tak terbatas, mampu melihat menembus jiwa seseorang. Di hadapan lelaki tua ini, tentara bayaran bintang 2 Ming Yu sangat hormat, dan ini adalah rasa hormat yang murni dari dalam. Bagus sekali. Lelaki tua berkulit hijau itu tersenyum dan mengangguk, matanya kembali ke keadaan berlumpurnya, untuk dapat menemukan elit level 1, itu tidak buruk. Bagaimanapun juga elit khusus, ini dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Tingkat kejeniusan ini tidak dapat dipaksakan, bagi mereka untuk bergabung dengan departemen eksternal sudah tidak buruk. Kami akan membiarkan mereka berkembang sendiri. Ya, Ming Yu berkata dengan hormat. Apapun yang dia lakukan sebelumnya, baik itu menganalisis Luo Feng atau dua lainnya, dan mengamati mereka selama sebulan, ini semua diperintahkan oleh Lord Men Luo. Mengapa Ming Yu sendiri punya waktu untuk mengamati Luo Feng dan dua orang lainnya selama sebulan penuh? Bumi, kehangatan musim semi bermekaran, di kota Yangzhou, Tiongkok, sebuah kapal semesta segitiga biru tua kelas C9 melayang di langit di atas kastil. Ini adalah kapal yang baru saja dibeli Luo Feng dan yang lainnya, menghabiskan 11 miliar dolar naga hitam. Bagi Luo Feng dan yang lainnya saat ini memang bukan apa-apa. Setelah semua sistem pertahanan planet saja, Luo Feng telah menghabiskan sekitar 10 kali lebih banyak daripada kapal itu. Jangan menangis, ayah hanya akan pergi keluar, dan kita semua bisa bertemu di alam semesta virtual. Ayo, bersikap baik, cium ayah. Luo Feng berdiri setengah jongkok di depan kedua anaknya, kedua anak laki-laki yang tampan dan menggemaskan itu saling mencium pipi Luo Feng, memeluknya erat, enggan melepaskannya. Nak, Luo Hongguo menepuk bahu Luo Feng, aku tidak akan berkata lebih banyak, ingatlah untuk menjaga keselamatanmu di luar. Oh, benar, di mana Luo Hua? Luo Feng melihat sekelilingnya. Di sampingnya, Zhen Nan yang datang untuk mengantarnya berkata, perdagangan dan investasi Luo Hua beberapa hari ini merupakan waktu yang sangat penting. Sekarang adalah waktu mereka untuk bertransaksi. Dia tidak berani bersantai sedikit pun. Oleh karena itu, dia menyuruhku untuk mengantarmu pergi dan dia bilang dia akan meminta maaf lagi di masa depan di jaringan alam semesta virtual. Anak ini, Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Di samping mereka ada keluarga Hong dan keluarga Dewa Petir, masing-masing datang untuk mengantar mereka pergi. Setelah itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir membawa dua budak ke dalam kapal alam semesta. Kapal alam semesta segitiga biru tua itu perlahan-lahan naik ke langit, di bawah pandangan ketiga keluarga, itu dengan cepat meninggalkan atmosfer,
menghilang dari garis pandang mereka. Kapal semesta itu menempuh perjalanan sekitar 8 jam di dalam semesta gelap, melintasi semesta-semesta, dan mencapai bintang Bailan yang berjarak sekitar 118.000 tahun cahaya dari bumi. Wilayah utara bintang Bailan, distrik yang sangat dingin. Sebuah kapal semesta kelas C9 berwarna biru tua turun di tengah-tengah pangkalan gudang, tepat di depan kastil. Para pengawal kastil segera melangkah maju untuk menyambut mereka. Kita akan tinggal di bintang Bailan selama 3 hari terlebih dahulu. Perusahaan jaringan semesta virtual membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mengirimkan katalis garis keturunan. Luo Feng melompat keluar dari pintu kabin, berdiri di tanah yang tertutup salju, suara retakan dan es yang pecah bergema. Di belakangnya, Hong dan Dewa Petir juga melompat turun dan berjalan di sampingnya. Luo Feng mengenakan seragam tempur berwarna merah darah, ikat pinggangnya diikat dengan kencang, ekor seragamnya bergoyang tertiup angin. Dewa Petir mengenakan seragam tempur berwarna putih sementara Hong mengenakan seragam tempur berwarna hitam. Seragam tempur Luo Feng dan Hong sama-sama terbentuk dari transformasi tanaman rambat kontak awan, hanya saja milik Dewa Petir adalah seragam energi mentah level 2 yang dibeli secara khusus. Departemen eksternal itu, Ming Yu, benar-benar membesar-besarkan katalis garis keturunan seperti sesuatu yang suci dan tidak dapat dipercaya. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Dewa Petir bergumam, bahkan di jaringan alam semesta virtual, kami bahkan tidak dapat meneliti berita apapun tentang katalis garis keturunan. Itu hanya karena izinmu tidak cukup tinggi. Luo Feng tertawa, meneliti data di jaringan alam semesta virtual, dengan menggunakan status normalku, aku tidak dapat mencari apapun yang penting. Tidak ada yang rahasia, semuanya adalah berita publik dan mudah. Namun, beberapa data tingkat tinggi, memerlukan izin yang cukup tinggi untuk benar-benar mendapatkan akses. Cek, level ada di mana-mana. Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Tempat mana yang tidak memiliki level? Ada yang kaya dan yang miskin, orang yang berkuasa dan yang biasa-biasa saja. Hong juga tertawa. Pada malam ketiga kedatangan mereka di bintang Bailan, malam. Karena salju putih bersih menutupi tanah dan memantulkannya, langit masih tampak agak cerah. Sebuah kapal alam semesta berbentuk cakram abu-abu gelap bahkan tidak mendarat di dalam teluk dok planet itu, melainkan terbang langsung ke pangkalan gudang Luo Feng. Kapal ini memiliki logo jaringan alam semesta virtual yang besar untuk mewakili statusnya. Gemuruh, kapal itu berhenti. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir berdiri di tanah bersalju, mengangkat kepala mereka dengan cemas menatap kapal itu. Hua, pintu kabin terbuka, 3 anggota berpakaian seragam tempur hitam, dipimpin oleh seorang wanita yang membawa tas kerja, dengan 2 lainnya di sisinya, terbang dari pintu kabin dan mendarat di hadapan Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Wanita terkemuka mengenakan kacamata hitam, menatap Luo Feng dan yang lainnya, angka-angka melintas melewati lensanya, data yang hanya bisa dilihatnya. Identifikasi dikonfirmasi, kita dapat melanjutkan kesepakatan. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, ini adalah katalis evolusi garis keturunan kalian. Wanita berkulit pucat dan dingin tanpa ekspresi itu segera membuka tas kerja, di dalamnya ada 3 jarum suntik panjang berwarna-warni yang bersinar dengan cairan berwarna-warni. Klek, dia menutup tas kerja dan membawanya ke hadapan Luo Feng dan yang lainnya. Terima kasih. Luo Feng mengangkat tangannya dan menerimanya. Ketiganya, pria dan wanita segera berbalik dan terbang ke kapal alam semesta. Dalam beberapa detik, kapal itu telah bangkit dan terbang melalui atmosfer, meninggalkan bintang Bailan. Katalis evolusi garis keturunan. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir melihat tas kerja di tangan mereka. Ayo, masuk, teriak Luo Feng. Haha, kita tidak bisa menunggu lagi. Mata Dewa Petir berbinar. Luo Feng dan 2 lainnya masing-masing mengambil satu bagian, memasuki ruang pelatihan pribadi mereka masing-masing. Katalis evolusi garis keturunan. Luo Feng melihat benda seperti jarum suntik panjang dengan cairan berwarna bersinar di dalamnya. Cairan ini sangat indah, keindahan yang mengguncang bumi. Mari kita mulai. Tanpa ragu-ragu, dia membuka tutupnya jarum suntik itu menusukkannya ke kulitnya, lalu mendorongnya masuk secara perlahan. Cairan berwarna-warni di dalamnya mulai perlahan meresap ke dalam tubuh Luo Feng, seperti sel kanker yang agresif, menelan setiap sel di dalam tubuhnya dengan ganas. Ada rasa sakit yang luar biasa menusuk dan mengiris di dalam benaknya. Sialan, Luo Feng menggigit dan mengumpat, lalu langsung meringkuk seperti bola di tanah.
Sambil menggertakkan giginya keras, berteriak, dia menggigit begitu keras hingga darah segar mengalir dari sisi bibirnya. Sakit sekali, Luo Feng, bersabarlah, hal ini mengubah garis keturunanmu, mengubahnya dari daerah terdalam, ini memang sangat menyakitkan. Bersabarlah, ini akan segera berakhir. Babata menghiburnya. Berapa lama lagi? Luo Feng merasa kesadarannya sedang berperang. Sangat cepat, bahkan tidak sampai 1 jam. Kata Babata, 1 jam, Luo Feng hanya bisa menggigit sekuat tenaga. Tidak peduli seberapa sakitnya, dia tetap harus menanggungnya. Luo Feng tidak mendengar suara kesakitan dari 2 kamar di sebelahnya. Jelas Hong dan Dewa Petir juga berjuang keras menahan rasa sakit yang luar biasa. Ark, aduh, hidung Luo Feng mengeluarkan suara kesakitan pelan. Dan di dalam tubuhnya, setiap sel Luo Feng tampaknya sedang berperang, baik itu sel-sel di otot, tulang, del, semuanya sedang bertempur. Evolusi garis keturunan manusia, menurut logika, ini adalah proses bertahap yang panjang dan sulit, dan katalis garis keturunan, adalah sesuatu yang telah diteliti dan diproduksi oleh perusahaan Virtual Universe Network, yang mempercepat proses evolusi absolut ini. Biaya setiap porsi sangat tinggi. Di dalam ruang pelatihan, Luo Feng tergeletak di lantai, pakaiannya basah dan menempel di tubuhnya, memperlihatkan fisiknya yang luar biasa kekar, dia berbaring di sana benar-benar lelah dan tidak bergerak sama sekali. Sangat melelahkan, terlalu melelahkan, seluruh tubuhku hilang, aku bahkan tidak ingin menggerakkan 1 jari pun sekarang. Luo Feng berkata kepada Babata dalam benaknya, namun, ada perasaan yang sangat nyaman di dalam tulang-tulangku, ini benar-benar sangat nyaman. Proses evolusi garis keturunan tentu saja menyakitkan, dan setelah evolusi, kau secara alami akan merasa sangat nyaman. Proses semacam ini menghabiskan sejumlah besar kekuatan hidupmu, sebaiknya kau segera menggunakan kristal Muya, kristal itu menyimpan sejumlah besar kekuatan hidup, harta karun yang dapat memacu evolusi hidupmu. Jika kau menggunakannya sekarang, itu akan menjadi yang terbaik. Kata Babata, mengerti, Luo Feng mengangguk. Beritahu kakak laki-lakiku yang besar dan kedua untuk menggunakan kristal Muya juga. Luo Feng memberi perintah, Babata memberitahu mereka melalui perangkat komunikasi mereka. Di dalam bintang Bailan, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir tenggelam dalam pelatihan mereka, jumlah yang tersimpan dalam 1 kristal Muya sangat mengejutkan. Biasanya Luo Feng akan menghabiskan waktu setiap hari untuk menyerapnya, menyebabkan tubuhnya benar-benar penuh. Namun hari ini, setelah mengalami evolusi garis keturunan yang besar, tubuhnya yang kelaparan dengan gila-gilaan menyerap energi dari kristal Muya. Sungguh luar biasa, Luo Feng duduk bersila, memegang kristal Muya di tangannya. Sejumlah besar energi kekuatan hidup diserap dengan gila-gilaan oleh tubuhnya, setiap sel yang baru saja mengalami perubahan luar biasa melahap energi ini dengan gila-gilaan, mereka dilecehkan. Setiap energi yang baru saja memasuki tubuhnya segera ditelan. Proses ini berlangsung terus-menerus. Sekitar 23 jam berlalu, seluruh kristal Muya telah diserap sepenuhnya. Luo Feng mengeluarkan kristal Muya lainnya. Proses penyerapan kristal juga merupakan langkah dalam evolusi tubuh Luo Feng, dengan tubuhnya yang terus tumbuh dan berkembang, secara alami, jumlah energi roh yang dapat diserapnya juga bertambah, dengan sejumlah besar energi roh murni mengalir dari inti hidupnya langsung ke kesadarannya. Jumlah energi roh dalam kesadarannya semakin meningkat. Gemuruh, energi roh merah darah mengalir deras seperti gelombang pasang, mengamuk di dalam, sebelum berkumpul dengan gila-gilaan, membentuk bola. Darah besar, terus-menerus mengembang dan menyusut, sepertinya seluruh dunia hanya memiliki 1 bola merah ini. Setelah kontraksi terakhirnya, seluruh kesadarannya bergemuruh, sebuah planet miniatur yang bersinar terang terbentuk. Bersamaan dengan planet miniatur aslinya. Di dalam kesadarannya, planet baru berputar mengelilingi planet yang lebih tua, planet yang lebih tua juga berputar perlahan, membentuk konstruksi 2 planet. Cici, energi roh yang sangat murni dimurnikan melalui melewati inti kedua planet ini, hampir seperti kabut yang meresap ke seluruh keberadaannya, pada saat yang sama pagoda Void juga mulai berubah. Tingkat bintang 2, tubuh Luo Feng telah menembus dari level Star Traveler 7 ke 8. Sisi pembaca rohnya telah melangkah ke level bintang 2. 1 hari kemudian, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik terbang, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang cepat melalui daerah yang sangat dingin di wilayah utara bintang Bailan. Kecepatan yang mengerikan menyebabkan salju padat di bawahnya pecah, membentuk jalur ngarai yang dalam.
Sebuah gunung salju yang membeku ditembus oleh seekor ikan todak emas yang dengan gila-gilaan melewatinya, akhirnya meledak dari dalam, sejumlah besar salju dan es berhamburan ke sana kemari. Mendebarkan, Luo Feng berdiri di udara, melihat gunung salju runtuh, sangat riang. Kakak ketiga, dua suara bergema dari kejauhan. Datang, pesawat ulang-alik terbang di bawah kaki Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menuju ke arah suara-suara itu. Di kejauhan, berdiri di atas salju ada dua pria, satu berpakaian hitam dan yang lainnya berpakaian putih, itu adalah Hong dan Dewa Petir. Hong dan Dewa Petir saat ini sedang bersemangat tinggi, ketika mereka menggunakan katalis garis keturunan sebelumnya, Luo Feng telah mengingatkan mereka untuk menggunakan kristal muya, tentu saja mereka langsung menggunakannya. Efektivitasnya adalah yang terbaik saat itu. Hong benar-benar berhasil menembus dan mencapai level bintang 1. Dan level Dewa Petir juga meningkat dan mencapai level bintang 2. Namun, kesempatan seperti ini mungkin tidak akan terjadi lagi. Efektivitas katalis garis keturunan bekerja paling baik untuk pertama kalinya, menggunakannya setelahnya mungkin tidak akan menghasilkan hasil apapun. Namun, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir sudah merasa puas. Lagi pula, efek terpenting dari katalis garis keturunan adalah membuat jalur evolusi mereka di masa depan lebih mudah dan cepat. Kakak ketiga, Hong tersenyum sambil menatap Luo Feng. Luo Feng turun dan mendarat di tanah bersalju. Kakak ketiga, kakak laki-laki dan aku sedang berpikir, untuk mendaftar ujian tentara bayaran masa percobaan semesta, bagaimana menurutmu? Dewa Petir menatap Luo Feng. Ujian tentara bayaran masa percobaan semesta. Luo Feng terkejut. Benar, kakak laki-lakinya sudah berada di level bintang 1 sekarang, dia bisa mengikuti ujian tentara bayaran masa percobaan semesta. Ujian ini adalah ujian masuk ke aliansi tentara bayaran semesta. Saat itu saudara-saudara baik mereka Heruo dan Buleimu juga ikut serta. Ujian masuk ini hanya untuk menyingkirkan mereka yang tidak cocok untuk kehidupan yang berbahaya. Metode eliminasi, banyak yang mati. Mereka yang beruntung bisa mempertahankan kehidupan kecil mereka. Oleh karena itu, ujian tentara bayaran masa percobaan ini memiliki tingkat kematian yang tinggi. Ujian ini terkenal akan hal itu. Ujian tentara bayaran masa percobaan semesta. Luo Feng mengulangi. Bagaimana menurutmu? Hong dan Dewa Petir menatap Luo Feng. Kapan kamu berpikir untuk pergi? Luo Feng bertanya. Tentu saja lebih awal lebih baik. Dewa Petir tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tentu saja, ada hal-hal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Pertama-tama, kita harus memeriksa di jaringan alam semesta virtual tentang ujian itu sendiri dan hal-hal yang harus kita perhatikan.